mengabaikan perintah suami. Nusyuz, istri durhaka. Lebih tinggi dari durhaka, duralek. Lalu bagaimana dosanya Pak Ustaz? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, maka jangan kalian sujud. Andai boleh, aku perintahkan. Suami yang bagaimana? Nah, ini jangan melayang dulu. Suami yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ini suami yang salat subuh jam 7.30 minta patuh. Ente mesti patuh sama abang. Surgamu di bawah tapak kakimu. Kata siapa? Suami yang membimbing istri. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan sudah kasih? Sudah. Sesuai dengan standar kemampuan kita. Pakai sudah? Sudah. Pakaian hijab syar'i, menutup aurat. Tempat tinggal sudah sesuai dengan janganlah sampai kita tertekan, stres. Pendidikan, sanggup nggak didik dia? Didik dia. Dari maghrib ke isya, adinda buka Quran, baca. Abang mau dengar. Sudah mantap bacaan. Tapi abang tak pandai mengaji. Kalau tak sanggup mendidik dia, bawa dia ke masjid. Hari Selasa, bawa dia ke Masjid Ar-Rahman. Dengar Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Besok subuh Jumat, bawa ke An-Nur. Dengar pengajian Dr. Saidul Amin, penyakit-penyakit hati. Subuh Ahad, bawa ke An-Nur, Dr. Mustafa Umar. Hari Sabtu jam 10 pagi, bawa ke An-Nur. Pengajian Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu Asmaul Husna keliling. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Apa artinya? Apa maknanya? Itu dikaji semua oleh Dr. Mustafa Umar. Perhatian. Jangan istri minta perhatian. Asik lah. Bang, kenapa kau tak memperhatikan aku? Mau aku perhatikan ya? Lah. Dan gitu. Perhatian, pendidikan, perhatian. Sudah diberikan, melawan juga dia, maka nusyuz, neraka jahanam tempatnya. Kalau sampai dia melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami, mati dia, maka matinya neraka jahanam. Man mata ayyuma mra'atin, setiap perempuan mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, maka surgalah baginya. Sebaliknya kata Nabi SAW, huwa jannatuki wa naruki, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kau bisa masuk surga karena suamimu, kau bisa masuk neraka karena suamimu. Tapi suami yang taat, suami yang mengingatkan bapak, mengingatkan ibu tentang puasa sudah diqadha apa belum, suami yang membangunkan ibu di tengah malam mengajak tahajud, suami yang memperhatikan aurat, kenapa tak pakai baju kurung, kenapa tak jilbab panjang. Begitu. Jadi bukan asal mengambil nama suami saja. Tolong ceritakan beberapa peristiwa yang dilihat Rasulullah di neraka ketika Mi'raj. Akibat dosa apa saja mereka? Saya sudah bahas Isra Mi'raj dari A sampai Z. Berapa lama? 2 jam setengah. Di Masjid Raudhatus Shalihin. Pakai Infocus. Malam itu saya azam, saya mau bahas dari A sampai Z. Saya minta masjid siapkan Infocus. Tinggal buka saja www.youtube.com Somad Isra Mi'raj, enter, download gratis, dengarkan sama anak istri, buat nonton bareng 2 jam setengah, kalah Real Madrid PS Barcelona. Di antara yang dilihatnya apa Pak Ustaz? Dilihat ada perempuan yang makan, laki-laki membuat memakan daging busuk, daging bangkai saudaranya. Siapa ini? Jibril. Mereka lah yang suka menceritakan aib saudaranya, tetangganya, kawannya, sahabatnya.
Kalau ibu punya kawan suka menceritakan aib orang lain, waspadalah. Besok pagi ketika ibu tak ada, dia akan ceritakan aib ibu kepada orang lain. Kalau anak muda berjumpa dengan kawan suka ngerumpi aib orang lain ke kita, ketika kita tak ada, maka kitalah yang akan dia ceritakan orang lain. Itu sudah sifat dia. Maka cepat-cepatlah permisi. Beli kangkungnya 1 ikat, ngobrolnya 1,5 jam. Lalu kemudian Nabi melihat ada orang makan daging yang busuk, padahal ada daging yang segar. Siapa ini? Jibril. Inilah orang yang ada istrinya baik, cantik, solehah, tapi dia berselingkuh, berzina. Selingkuh. Sekarang selingkuh ini sudah menjadi biasa. Lagu pun judulnya selingkuh. Sepia, selimut tetangga. Sudah menjadi tren dan gaya. Tak terhitung tak berapalah SMS, WhatsApp yang masuk ke HP saya ini tentang perselingkuhan. Luar biasa. Ustaz, iya, suatu malam ketika lampu sedang mati, aku melihat ada cahaya terang benderang di kamar kami, dan cahaya itu pas di tubuh istriku. Kira-kira apa tuh Pak Ustaz? Istrimu sedang memeriksa HP-mu, Mas Bro. Karena dia khawatir kau selingkuh. Oleh sebab itu perselingkuhan ini luar biasa. Itu di antara beberapa. Kalau mau lengkapnya, bukalah YouTube, tulis Somad spasi Isra Mi'raj. Dapat nanti videonya di sini. Bagaimana cara keluarga saya mengundang Ustadz untuk mengisi acara di masjid saya? Saya baru bisa mengisi pengajian bulan Oktober. Dari sekarang sampai September penuh. Pagi, petang, siang, malam. Tadi ada ormas ngajak rapat. Ustadz kapan kosongnya? Dari jam 11 malam sampai azan subuh. Kalian kalau mau rapat, buat undangan, saya datang. Apakah sah orang bertato sholat? Sah. Gimana cara kami mencari video Ustadz di YouTube? Tulis di situ Somad Tato. Dapat. Tadi sore ada perempuan nanya, tak tahu entah dari mana. Ada yang menyarankan saya nanya sama Ustadz tentang menyambung bulu mata. Setahu saya dulu di kampung yang disambung tuh galah untuk nyuluk jambu. Sekarang bulu mata disambung. La ilaha illallah. Saya bilang itu sudah saya bahas dulu di masjid PMC. Gimana nyari videonya Pak Ustadz? Tulis di YouTube Somad Tato. Karena di situ ada pembahasan 5 tentang perempuan tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata, kemudian mencukur, mencabut, merapikan segala macam, menjarangkan gigi dan merubah ciptaan Allah. Ada videonya, share bagi ke kawan-kawan. Orang yang sudah bertato, maka kalau dia taubat tak perlu dia setrika tatunya. Biarkan aja, sholatnya sah, wudunya sah, karena tatu tak menghalangi, tidak najis. Ada tatunya gambar ular kobra. Biarkan aja. Ini tidak diambilnya setrika. Mau belok-belok lah ular tadi. Biarkan aja. Tapi ada mazhab yang mengatakan tato itu najis. Mazhab Syafi'i. Ceritanya begini. Cara membuat tato itu, dilobangi kulit itu, setelah berlobang dimasukkan kahal. Kahal itu celah yang dipakai, dimasukkan kahal. Ketika itu membekulah darah. Nah, itu yang disebut najis itu. Adapun setelah bersih dia tak perlu, biarkan saja. Jadi kalau ada preman masuk jadi imam bertato, biar aja. Imam di Jepang itu tato semua, karena mantan yakuza. Yakuza itu semua tato, dari sini saja itu tato semua. Yakuza, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Buat tato, imam yakuza, ada videonya. Imam yakuza bertato tapi bacaannya mantap. Udahlah bertato tak pula mantap bacaan. Karena orang tua berkata air wudhu tak masuk, air wudhu masuk.
Yang tak masuk air wudhu, kutek tak masuk. Atau alat pencelup rambut yang dari plastik, tak masuk. Tapi kalau dia macam hinai, henna, black henna, tak apa-apa. Kuku potong pendek. Karena kalau kuku panjang, tak masuk itu air ke balik kuku. Apalagi bertelur pula cacing di situ. Membuat bakwan dia. Saya makan bakwan tu hati-hati. Pori-pori tangan tubuh, padahal niat hati saya ingin sholat dan tobat. Saudaraku yang sudah buat tato, kalian tobat saya, sholat diterima. Dengar videonya baik-baik. Kalau mau lengkapnya, somat tato enter. Adapun yang mau buat tato, jangan kalian buat tato. Ustadz dulu pernah buat tato. Dulu waktu kecil ada, kami buat waktu kecil. Ingin mirip Rano Karno. Dulu kecil-kecil. Bagaimana proses terjadinya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Setelah Nabi Isra Mi'raj, diceritakan Nabi Abu Bakar, aku tadi malam naik ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aku lihat banyak macam-macam. Kata Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Maka kata Nabi, ayyuhas siddiq, engkau adalah siddiq. Maka sahabat manggil dia Abu Bakrin Siddiq. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Abdul hamba Ka'bah, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Diganti Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Kuhafah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Kuhafah. Umurnya lebih tua Nabi 2 tahun. Maka ketika Nabi meninggal 63, dia berumur 61. Dia jadi khalifah 2 tahun, pas meninggal macam umur Nabi 63 tahun. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam Islam menurut Quran dan hadis, bagaimana kisah Masjidil Aqsa pada akhir zaman nanti? Di akhir zaman nanti, maka orang Yahudi sudah 5 juta orang mengisi Palestina itu. Sejak 1946 Inggris memberi dia ke Yahudi, Yahudi pun merebut. Bahkan Google sudah menghapus Palestina dari peta dunia. Dibuatnya situ Israel. Kadang kita benci tapi rindu juga sama Google. Maka kata dia tak ada lagi Palestina. Padahal PBB sudah mengakui Palestina. Maka nanti sampai masanya mereka perlahan-lahan. Pertama program mereka, semua Yahudi ramai-ramai balik ke Palestina. Sudah 5 juta berkumpul. Tanami Palestina dengan hijau-hijau. Karena kata mereka sedang menunggu Nabi terakhir juru selamat, Mesias. Mesias akan turun kalau Palestina itu hijau. Jadi Mesias itu sedang neropong dari atas, ditengoknya. Udah hijau belum? Kalau masih kuning, nantilah. Maka untuk supaya hijau, mereka punya program menanam pohon orkot namanya. Orkot itu tanamannya seperti pinus. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri pohon orkot. Saya sampai ke Rafah, mau masuk ke dalam tak bisa. Tegak kami di tepi Rafah. Rafah satu kota dibagi 2. Sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Rafah di tengah. Hijau, ditanami mereka hijau. Dan betul kata Nabi, nanti batu pun akan berbicara kepada orang Islam. Ya abdallah, hai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakangku ada orang Yahudi, fakturu, bunuh dia. Satu pohon Yahudi yang tetap membela Yahudi. Apa dia? Syajaratul Warqad, pohon warqad. Subhanallah, apa yang dikatakan Nabi terwujud. Sampai sekarang mereka tanam warqad ini ramai banyak. Ketik di Google Al-Gharqad, alif lam ghain ra qaf dal, enter, nampak nanti pohon warqad. HP saya tak bisa ngetik Arab, berarti belum masuk Islam.
buka Play Store, tulis di situ Arabic Smart Keyboard, enter, dapat, masukkan, robah, ketik Arab, mudah cari hadis, bisa cari ayat, bisa cari program Quran. Nah, itu untuk memudahkan. Tengok pohon korkot. Dan nanti puncaknya akan peranglah umat Islam dengan orang Yahudi. Mereka meyakini itu. Kata mereka yang menang mereka. Nanti kalau kami menang, dunia ini akan kami kuasai dan non-Yahudi akan menjadi goim. Goim adalah keledai tunggangan. Kata kita yang menang kita. Kami yang akan menang, kami akan menguasai dunia. Kata mereka. Yang susah ini adalah orang kita yang memihak mereka. Inilah Ahokers. Bolehkah solat taubat dilaksanakan tiap waktu? Setiap waktu solat sunat taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Buya Hamka menutup Qur'annya salat sunat 2 rakaat. Datang anaknya Irfan, Buya salat apa tadi? Salat taubat. Memangnya dosa Buya apa? Sejak makmu meninggal, hatiku selalu terkenang dengan almarhumah. Buya Hamka salat sunat taubat karena hanya hatinya lebih banyak mengingat almarhumah bininya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok halusnya tauhid Buya Hamka. Orang sekarang mau mengenang bini orang. Jadi jangan anggap ngapain salat sunat taubat. Taubat kan habis mabuk. Bukan saudaraku. Setiap kita di banyak dosa, silap salah, bangun malam salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Maksud bebas itu pilihlah. Yang Allah dhalin amin, bebas. Bolehkah? Boleh. Sebab pelan-pelan Buya Hamka orang alim, Masya Allah. Apabila imam baca ayat seperti kumur-kumur, tak jelas makharajul huruf, panjang pendek, sehingga ada rasa gelisah dalam hati. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Apakah mengulang salat sendiri atau mohon ampun saja kepada Allah? Musyawarahlah, buatlah fit and proper test. Masjid di air dingin lebih bagus masjid kita ini daripada masjid di air dingin. Itu mengangkat imam hafiz Quran 30 juz. Masyarakat di sekeliling biasa saja. Masjid dekat rumah saya itu imamnya dibuat mahasiswa UIN. Bacaannya bagus, 2 orang, ganti-gantian mereka. Ketua masjidnya siapa? Abdul Somad LC. Kalau bapak sholat dekat rumah saya, mereka jadi imam. Kenapa tak ustadz yang maju? Saya kalau habis ceramah suara saya hilang. Bismillah. Jangan kita juga maju. Tapi kalau saya datang cepat, mereka segan maju. Jadi gimana caranya? Saya pura-pura lambat. Setelah nampak saya mereka udah maju, baru saya datang. Karena kalau saya datang, mereka segan. Udah saya bilang, saya kalau datang suara saya ini tak keluar. Tapi kalau saya keluar saya imam. Jangan sampai orang berbisik. Bapak tu dah tahu sejelas suara tak keluar. Sok mantap. Mahasiswa tu saya suruh maju. Mahasiswa fakultas dakwah. Mantap suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Disangkanya saya tak ada di belakang. Ada saya di belakang. Inilah. Jadi kadang kita ini tak tahu kita diri kita ini. Itulah perlunya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Saya ini ceramah, kadang pengajian 1,5 jam, tanya jawabnya 1,5 jam, 3 jam. Suara habis. Suara untuk ceramah sama suara baca ayat lain. Yang paham itu imam. Oleh sebab itu ada orang yang mungkin lebih muda dari kita, bacaannya lebih bagus, suaranya lebih lapang, silakan dia maju ke depan. Pak Ustadz, biasanya setiap akhir bulan para suami-suami hadir di rumah
Allah, ini gajian. Apakah uang gaji itu harus sepenuhnya diserahkan ke istri? Ada namanya nafkah. Nafkah itu wajib. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, wajib. Tidak ada kewajiban suami menyerahkan semua hartanya, gajinya kepada istri. Jadi dia kasih nafkahnya, habis itu terserah dia lah. Cuman sekarang kan istri ini khawatir, nanti kalau abang itu terlalu banyak-banyak bercabang pikirannya Pak Ustaz. Jadi saya lah yang memegang. Itu musyawarah lah. Wa amruhum syura bainahum. Bang, tadi ada ketemu uang abang nih. Uang apa nih bang? Uang sial, kata dia. Kenapa sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Nah, ini ustaznya pengalaman pribadi nampaknya. Nah, itu wa amruhum, musyawarah lah dia. Tapi bahwa kewajiban semua itu kan tak ada. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya, kan itu bunyi sigat ta'liq. Nafkah, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak ibu. Kalau ibu tidak diberinya selama 3 bulan berturut-turut, maka ibu pergi ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya dengan membayar iwat Rp10.000. Coba putar video itu balik. Itulah gunanya direkam waktu nikah kemarin. Namanya sigat ta'liq. Buka di Google sigat ta'liq, enter, dapat. Posting ke nomor bapak sekarang. Bang, ingat sigat ta'liq. Kata dia, aku ingatlah. Mana yang diutamakan Pak Ustaz? Istri apa ibu? Orang yang bertanya begini berarti ada masalah antara istri dengan ibu. Karena seorang istri yang baik akan berkata, bang, aku adalah milikmu, tapi engkau adalah milik ibu. Seorang istri yang baik sebelum nikah akan berkata kepada istrinya, I want to marry you. Aku akan menikah denganmu. Kata dia, welcome. Tapi sudikah engkau akan menjadi a second woman? Aku bukan perempuan bekas. Second maksudnya yang kedua. Sudikah engkau menjadi perempuan yang kedua? Memangnya yang pertama siapa? Amak Den. Saya bangga dengan preman yang bertatu, kumis tebal, rotot ke baju, tapi tatunya I love Amak Den. Untuk apa orang pakai baju koko, pakai peci, tapi takut sama bini? 9 bulan 10 hari bang, kau menumpang di perutnya. Meregang nyawa dia melahirkan engkau bang. Titik peluh keringat sehingga kau jadi orang sekarang menyekolahkan engkau. Maka kau lebih lama, 25 tahun barulah kau kenal dengan aku, kata istri solehah. Maka ibumu dulu. Karena ummuka. Jadi kalau perempuan itu baik, tak akan dicemburukannya suaminya dengan mak. Abang aja terus. Oh, itu ciri-ciri tak baik. Oleh sebab itu, fit and proper test. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha, karena kaya. Wali hasabiha, karena raden, keturunan, syarifah, tengku. Wali jamaliha, karena cantik, minta ampun. Cantik istri siang, bukan cuma cantik, jadi cantik, wapi tenan. Tapi pandanglah karena agamanya. Fasfar bidzatid din, pandang agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, maka kalian carilah yang ada 4-4-nya. Kalau tak dapat, pandang yang terakhir karena agamanya. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Mohon penjelasan Pak Ustaz agar suami-suami sekarang tak SSTI. Suami takut istri, kata ibu.
Ustaz, tolong doakan tetangga saya yang selalu iri dan dengki kepada kami dan tetangga lainnya supaya bisa terjalin kembali silaturahim antara kami semua bertetangga. Yang namanya orang benci dengki itu dari sejak zaman dulu sekarang tetap ada. Mati pun dia lagi akan lahir yang baru lagi. Waktu saya dapat berita lulus ke Mesir, apa kata orang yang tak senang? Somad lulus ke Mesir, mana mungkin lulus? Waktu saya pelatihan di Jakarta 2 bulan, apa kata yang tak senang? Paling-paling Somad tak jadi berangkat, malu balik kampung. Ketika saya sudah berangkat, apa kata orang tak senang? Alah, berangkatlah, bisa lah, paling-paling tak tamat nanti, tengok aja kalau tamat. Setelah saya tamat pulang, apa kata yang tak senang? Mana ijazahnya? Setelah saya tunjukkan ijazah, rupanya tadi dia tak bisa baca. Setelah sekarang saya ceramah, apa kata yang tak senang? Memang Somad itu sudah tamat Mesir, tapi macam-macam Wahabi nampak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita capai. Jangan pernah ingin mencari ridha manusia, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan, tetangga, sahabat yang selalu menyindir-nyindir kita, maka sebelum tidur malam ambil wudu, solat sunat witirkah, solat sunat hajatkah? Selesai solat berdoalah, ya Allah, kawanku yang selalu menyindir-nyindir ini, beri dia hidayah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, masukkan dia dalam surgamu ya Allah. Ustaz, pernah Ustaz doakan begitu ya? Bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Berat, memang berat. Awal-awal rapat mulut kita mendoakan. Maafkan dia ya Allah. Kan main sakitnya ini. Tapi lama-kelamaan cobalah. Balik dari sini nanti coba langsung. Kirimkan rekamannya ke saya. Begitu caranya. Maka Allah akan memberikan kelapangan hati. Bagaimana menanggapi tetangga yang iri hati, Pak Ustaz? Banyak yang iri nih. Orang tidak akan berhasil sampai dia menemukan 3. Yang pertama, kawan yang iri. Yang kedua, musuh yang benci. Yang ketiga, keadaan, lingkungan, zaman, waktu yang tak menyenangkan. Kalau ada orang yang iri, ada kawan yang benci, ada yang tak menyenangkan, berarti kita masih hidup. Berarti kita masih hidup. Kalau semuanya sudah tak ada lagi, berarti kita sudah mati. Karena dunia ini adalah tempatnya hak dan batil. Tapi kita tetap menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan jangan lupa mendoakan. Bagaimana ketika meninggal dalam keadaan tak bersapa dengan tetangga? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Saya sudah 2 hari setengah Pak Ustaz, segera kirim SMS. Itta'ala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, 25 malam lagi. Sekarang malam 11 Rajab, 21 Rajab. Nanti malam 14, hari 14 Sya'ban, malam 15, malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih, kata Syekh Albani. Itta'ala Allahu ala jami'i khalqihi, Allah mengampunkan semua makhluknya malam nisfu Sya'ban, illa kecuali 2. Pertama, musyrik. Kedua, musyahid. Musyahid, orang yang belum berdamai. Berdamailah, karena kalau tidak, tak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang muslim meninggal, dibacakan surat Yasin 3 malam, 7 malam, 40 malam, 100 malam. Apakah ada dalilnya? Itu tradisi Hindu Bali, kata Ustaz. Entah Ustaz apa, wallahu a'lam. Lalu saya balas di buku saya, judulnya bukan tradisi Hindu. Baca buku 37 masalah populer. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, tapi itu tradisi tabi'in. Nama tabi'innya Atha. Nabi yang jumpa dengan Nabi, sahabat Nabi yang jumpa dengan sahabat Nabi, tabi'in, namanya Atha. Kata Atha, orang yang mati itu diuji selama 7 sampai 40 hari. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkannya dari tabi'in bernama Atha.
Kalau mau buat silakan, yang tak mau buat jangan paksakan. Yang susah-susah, miskin-miskin, jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Tapi yang anaknya kaya, kalian kasih nasi kotak, undang tetangga fakir miskin, supaya jangan sampai tetangga itu takut makan, kasih kata sambutan. Bapak ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ummi matat, makku mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya sampai apa tak sampai ya Rasulullah? Kata Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi sampodeh bau? Bolehkah solat jamaah diulang sampai 3 kali? Karena di tempat kerja, tempat solatnya kecil, ada teman yang bilang itu bid'ah. Apa boleh solat diulang sampai 2-3 kali? Nabi solat sama Muaz bin Jabal. Selesai solat, Nabi pulang ke rumah, Muaz tinggal di masjid. Tak berapa lama datang sahabat Muaz dari kampung. Muaz, kami ingin kau lah jadi imam Muaz. Muaz solat sekali lagi jadi imam. Itu dalil solat boleh 2-3 kali. Solat yang pertama menggugurkan kewajiban, solat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Tak bina, ada dalil. Semoga yang hadir di rumah Allah ini selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Ustaz minum dulu biar segar. Sudah habis. Apa doa agar dosa yang kita lakukan sekalian hilang? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullah. Nabi selesai salat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu nyanyi namanya. Saya pernah jadi imam waktu sholat maghrib di kerjaan saya. Waktu itu saya bawa surat At-Tin. Tak tahu tak kenapa masuk ke Al-Ma'un. Saya tahu saya salah baca surat, tapi makmum diam saja. Pas waktu selesai baru saya dikasih tahu bahwa saya sudah baca surat. Itu grogi namanya. Watini wazaitun. Langsung membelok dia. Tapi saya bilang ke mereka, kenapa kalian diam? Apakah salat saya sah Pak Ustaz? Sah. Karena baca ayat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Baca ayat itu sunnah. Membelok ke situ sah. Tapi kalau ayat itu dia latah, menyampur ke bahasa asing, batal. Ini suratul mustaqim wa dhalin amin. Habis itu baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ada anak-anak main mercon di luar. Oh my god. Keluar kata bahasa asing, batal. Sah salat. Akan datang baca ayat, diulang-ulang dulu. Jangan asal maju, diulang dulu beberapa kali, barulah kita baca ayat itu. Jangan apa yang teringat itu dibaca. Ini mau mengetes-ngetes. Cuba dulu Ustaz, itulah putu indak makrifat. Ustaz, boleh tak solat lebih dari satu solat? Boleh tak mengqadha solat lebih dari satu solat? Kalau solat yang tinggal dulu banyak, mau diqadha, dianjurkan 1 kali saja selesai solat fardu. Habis isya tadi, qadha 1. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Besok habis subuh begitu. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal. Berapa tahun tinggal? 10 tahun Pak Ustaz. Qadha sampai 2027.
Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak bisa baca Arab Pak Ustaz. Baca tulisan Ustaz Sarwan. Tulis di Google Qadha spasi Sarwan, enter. Ustaz Sarwan Tamat Lipia membuka website Rumah Fikih, dibahasnya tentang salat qadha. Tapi saya menjelaskan itu bukan dari Ustaz Sarwan. Itu untuk saya referensikan yang baca buku tak bisa baca Arab, baca Latin. Bagaimana cara mengganti barang yang pernah kita ambil tapi saya tak tahu siapa pemilik barang itu? Contohnya bakwan waktu SMP dulu. Satu hari makan 2, bayar 3, bayar 2, bayar 2, 1 tak dibayar. Hitunglah berapa bakwan selama seminggu itu. Ingat berapa harga zaman itu, harga emas. Karena harga rupiah mengalami inflasi, tak bernilai lagi. Maka bayarlah. Kemana membayarnya? Berikan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, MDA, panti jompo, fakir miskin, anak yatim, kepentingan orang banyak. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Apakah itu hizbiyun, Ustaz? Ini kelompok salafi yang tidak mau berpartai. Ini kelompok salafi yang berpartai. Yang tak berpartai mengejek yang berpartai, hizbiyun. Hizbiyun, sururiyun. Salafi yang pro ke ikhwan muslimin itu dituduh hizbiyun. Salafi yang pro ke PKS itu dituduh hizbiyun. Hizbi artinya partai. Sedangkan ini yang tak mau berpartai. Kami tidak berpartai. Kami inilah yang ahlus sunnah. Jadi sesama dia pun main kelahi juga. Saya dengar ceramah Ustadz Abu Hamzah Yusuf, kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Bas memfatwakan kalau foto, video itu sama dengan gambar dan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut Ustadz? Ulama Saudi Arabia itu Syekh bin Bas, Syekh Albani mengatakan foto itu sama dengan patung, maka tak boleh menempel foto di kamar. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Bakhyat Al-Muti'i dari Mesir mengatakan foto itu tak sama dengan patung. Karena kalau patung itu dicetak, dibentuk, dipahat, diukir, sedangkan foto adalah alat yang menahan cahaya pada waktu tertentu. Saya tahan cahaya, cerek, tak sama dengan patung. Oleh sebab itu kelompok ini mengatakan foto tak sama dengan patung. Pilihlah. Saya condong yang mengatakan sama. Cabutlah foto-foto di kamar tu, bakar semuanya. Memang udah lama mau saya bakar Pak Ustaz, apalagi foto bini saya ini katanya. Kalau yang ini enggak. Bedakan antara hukum foto dengan hukum pose. Bagi kelompok ini foto tak sama dengan patung, tapi tak semua pose. Ini pose dia di kolam renang, pose anak-anak gadis yang memposting foto di FB itu banyak tak betul. Kalau kalian memposting foto di FB, itu sama dengan artinya foto itu sudah dimiliki oleh seluruh orang di dunia. Kan foto anak gadis, foto macam-macam posenya di situ. Hati-hati. Minta tolong Ustadz untuk bantu doanya agar segera bisa dapat kerjaan yang lebih halal dan berkah. Tadi pertama minta doakan supaya tetangganya tak hasad. Yang kedua minta kerja barokah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya ada usaha, perusahaan. Hasil dari usaha itu saya keluarkan zakat 2,5%. Mantap. Pertanyaan saya, apakah aset-asetnya dikeluarkan juga zakatnya Pak Ustaz? Enggak. Keuntungannya saja. Berapa keuntungannya? Hitung dengan kadar emas 2,5%. 2,5%, maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari 85 gram. Jadi kalau 85 gram kali 500.000, 42.500.000, keluarkanlah 2,5%. Begitu juga yang PNS.
Perusahaan swasta, kalau pendapatannya lebih dari 42.500.000 per tahun, kalau per bulannya berapa tuh Pak Ustadz? 3,6. Dari mana Ustadz dapat 3,6? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3,6. Bagi yang berpenghasilan 3,6, itu keluarkanlah tiap bulan 2,5%. Payah ngitung 3,6, 4 juta. Sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Kalau dapat 5 juta, 125.000. Kalau dapat 10 juta, 250.000. Bagusnya keluarkan tiap bulan apa? Setahun sekali Pak Ustaz. Tiap bulan keluarkan. Tapi kalau dibagi langsung 100.000 sikit. 100.000 masukkan ke amplop, kumpulkan sampai 1.200.000. Tapi jangan intip-intip. Nanti pas mau bulan puasa, bagikan. Bagi ke Basnas bagus. Basnas Kota Pekanbaru di Komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai. Karena kalau kita sendiri bagi-bagi habis, nanti Basnas mati, macam kerakap tumbuh di batu, segan mati tak onda. Apa kiat-kiat sebagai orang tua agar dapat mendidik anak untuk menjadi anak berbakti pada orang tua? Bagaimana caranya menanamkan rasa cinta pada Quran dalam diri anak itu? Habis sholat subuh, zikir di masjid, pulang ke rumah, duduk, buka Quran, ngaji. Surat-surat pendek dulu, kalau kita tak bisa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Habis itu tanya lagi. Ada kontak, ada interaksi sosial. Tanya aja. Mungkin umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, baca ayat ini baca. Terserah, yang penting bacaan dia. Sekarang banyak orang tua bangga nengok anaknya pandai main gitar. Nanti ayah itu mati, dinyanyikan ya lagu gitar. Ayah. Banyak perempuan senang anaknya pandai menyanyi. Oh, anak saya sudah pandai nyanyi Pak Ustaz. Gara-gara apa itu? Gara-gara Mamma Mia. Jadi TV itu racun itu, hati-hati. Dari maghrib ke isya, TV mati, HP mati. Duduk, syukuran. Kalau kebetulan tak ada pengajian. Maghrib mengaji. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai seorang pengikut Salafi? Dia mendidik anaknya menghafal Quran saja. Salafi itu pakai level-level. Ada kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Ada yang keras, tak tentu arah. Wah, kayak muka seram saja. Tapi ada yang lunak, yang baik. Maka saya kalau sudah bahas Salafi, tak bisa saya pukul rata semuanya. Tak. Ada yang baik. Baik sama saya, respect, sopan, itu. Tapi kalau yang tak tentu arah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, pusing kepala kita. Masalah dia masukkan anaknya untuk ngapal Quran, bagus. Apa salahnya? Bagus ngapal Quran. Masukkan sekolah ngapal Quran. Imam Syafi'i sudah hafal Quran umur 7 tahun. Bagus. Ini nanti tanggal 22 hari Sabtu malam Ahad, ajak anak gadis, anak lajang salat maghrib berjamaah, iktikaf di Masjid An-Nur. Datang Ustadz Muzammil, hafal Quran, anak muda, Imam Masjid Salman ITB. Suaranya Masya Allah. Dengarlah. Cari di Google, di YouTube, Ustadz Muzammil Hasbullah, enter. Luar biasa. Kalau dia membaca surat Ar-Rahman itu, tak kemana-mana rasa kita terbang. Ustadz, bagaimana suami kawin lagi dengan istri orang? Mereka belum bercerai dengan suaminya, kawin lari, zina. Seorang laki-laki yang menikah dengan bini orang yang masih dalam ikatan, maka dia zina. Kalau mau menikah dengan istri orang, judulnya kutunggu janda. Setelah suaminya menjatuhkan talak, maka 3 bulan iddahnya, 3 bulan setelah dia putus dengan suaminya yang lama, barulah kita pinang dia dengan bismillah. Begitu cara menikahi janda. Sudah hampir 1,5 tahun, baru suaminya memberi surat izin cerai. Berarti selama 1,5 tahun itu dia sedang berzina dengan bini orang. Zina, 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 zina. Yang menikahkannya itu menikahkan dalam keadaan zina.
Siapa yang menikahkannya? Pak Kua Zamin tak akan berani menikahkan bini orang. Karena syarat di kantor KUA mesti ada NA, surat izin RT RW, dan kalau dia cerai ada sertifikat cerai dari pengadilan. Bukan cuma sertifikat kendaraan bermotor aja. Apakah pernikahan mereka sah? Nikah dia yang pertama dulu dengan bini orang tidak sah. Setelah diceraikan suami pertama, habis iddahnya nikah dia lagi sah. Hukum dia selama berumah tangga dengan bini orang zina. Apa hukumannya? Tanam sekerat badannya, dilempar batu sampai mati. Sebelum suami kasih surat cerai sudah berhubungan, apakah mereka itu berbuat zina? Iya. Apakah hukumnya orang menzalimi istri orang? Ittaquz zulma, jangan kalian menzalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan, buta pada hari kiamat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi saya aniaya Bapak Ibu, saya akan dituntut di padang mahsyar. Suaminya menikah tanpa ketahui istrinya, tanpa izin dari istrinya. Menurut hukum fikih tidak ada syarat suami nikah mesti izin istri, tak ada. Itu adanya dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Seorang suami yang mau menikah, maka dia mesti mengurus surat izin dari istrinya. Istri membuat surat izin dengan ini aku yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suamiku mau kawin lagi, ini tanda tangan materi 6.000. Berlubang surat itu di tanda tangannya, saking kan geram. Dengan ini aku yang bertanda tangan bahwa ini setuju suamiku ini kawin lagi. Wow. Lalu dibawalah ke pengadilan, disahkan oleh pengadilan, maka bisalah dia menikah sekali lagi. Adapun istri yang suami yang menikah diam-diam tanpa izin istri pertama, itu nikah siri. Adapun nikah yang kuat, Pak kuat tak berani. Saya mau tanya, suami beristri dua, yang satu nikah siri, yang satu nikah di kuah. Si suami ini sudah mengucapkan kata cerai dan putus sama istri yang nikah siri, tapi masih baik dan satu rumah. Apa hukum dan solusinya Pak Ustaz? Orang yang sudah bercerai, kalau masih dalam iddah, bercerai Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan dia masih serumah sampai habis iddah. Kalau dia rujuk sebelum habis iddah, I beg to you my dear, aku bali sama sampean, maka namanya rujuk. Rujuknya cukup mengatakan aku rujuk kepadamu. Tapi kalau sudah habis iddah, dia tak boleh lagi serumah karena dia tak mahram, tak boleh berpandang-pandangan lagi. Tapi kalau dia mau rujuk, maka akad baru balik, mempelai laki-laki, wali, 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul, dinikahkan balik oleh bapaknya. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Setelah kita dikubur, 7 langkah orang meninggalkan kita. Apakah ada pertanyaan dari malaikat mungkar nakir? Kalau kita tak bisa menjawab, apakah kita akan digigit binatang yang berbisa? Namanya as-suja'ul aqra, ular aqra yang ada 2 titik di kepalanya. 2 titik itu menunjukkan dia tua, saking tuanya. Lalu kemudian dia akan menggigit. Ini macam film karton aja Pak Ustaz. Terbukti real nyata. Dikuburlah orang di Arab. Setelah dikubur, kata polisi mesti diotopsi. Begitu digali kubur, ditengok lebam-lebam biru-biru. Baru 1 jam dikubur, macam baru dililit ular sawah yang besar. Azab kubur. Makanya sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Makanya kalau kita lewat di makam, kita baca assalamualaikum ya ahlan diyar, selamatlah kalian dari azab kubur. Pak Ustaz, saya mau nanya, apabila ada seorang wanita haid, hamil pada bulan Ramadan, tapi pada tahun ini seorang wanita itu tak dapat mengganti puasa wajibnya karena ada halangan. Saya ingin minta solusinya. Ibu hamil dan ibu yang menyusui anak, kalau tak bisa puasa,
maka dia mengqadha. Qadha itu apa Pak Ustaz? Diganti nanti setelah selesai hamilnya. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau dia tak puasa ada unsur anaknya, janinnya lemah, sakit, maka dia kena double. Qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain katanya qadha saja. Kalau ikut pendapat saya ikut mazhab Syafi'i, qadha plus fidyah. Kalau anaknya yang menjadi penyebab. Tapi saya ikut mazhab Hambali aja lah Pak Ustaz, qadha saja. Umur saya sudah setengah abad, berarti 50. Jodoh saya belum juga jumpa. Apakah doanya Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Saya tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi jangan kuat-kuat kalau doanya di masjid. Tapi kalau tahajud di rumah sendirian, solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, hajatnya supaya dipertemukan dengan buah hati belayan jiwa yang sedang berada di jalan. Dia itu sudah ada, cuman belum jumpa aja. Allahu Akbar. Di sujud terakhir minta, tapi jangan diucapkan di mulut, di dalam hati saja. Sulitkah bagi Allah mempertemukan orang ini? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nanti kalau sudah jumpa, katakan ke dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang sudah mempertemukan kita. Masya Allah. Apakah orang tua saya berdosa jika sampai sekarang anak perempuannya belum juga berdosa mendapatkan jodoh dan membebani orang tua laki-laki yang sudah meninggal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Anak saya laki-laki. Misalnya saya punya anak perempuan, mungkin saya punya adik, mungkin saya punya kawan jamaah, mungkin punya. Anda nampak saya soleh, boleh menawarkan anak perempuan. Boleh menawarkan. Mana dalilnya? Syuaib menawarkan anaknya. Tulis di tulisan saya www.somatmoroko.blogspot.com. Somat Moroko spaksi melamar, enter. Nah, boleh laki-laki menawarkan, tapi kepada orang yang amanah. Kalau laki-laki itu tak amanah, jangan. Apalagi mulutnya ember, nanti diceritakannya kemana-mana. Apakah berdosa jika kita datang sholat berjamaah di masjid ketika ada kendurian saja, sedangkan pada hari biasa tak pernah ke masjid? Apalagi sekarang mau masuk bulan Sya'ban, banyak kenduri. Laki-laki sholatnya ke masjid. Laki-laki yang soleh sholat ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nabi tak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunat, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Maka sholat ke masjid. Adapun perempuan, dia boleh sholat di rumah. Tapi kalau perempuan sholat di masjid, dia tetap dapat pahala jamaah. Apalagi dari maghrib ke isya ada pengajian. Dulu waktu masih muda saya rajin sholat di masjid. Sekarang sudah uzur, saya tak bisa ke masjid. Mata sudah kabur, badan sudah sakit, pendengaran. Maka bapak yang sudah sakit, bapak boleh sholat di rumah. Kalau mau ke masjid, tak apa-apa. Ada jamaah sudah kena penyakit tumor, darah sudah menetes, maka daripada dia ke masjid menimbulkan mudarat yang besar, karpet segala macam, maka dia sholat di rumah. Kapankah waktunya sholat fajar? Ba'dal azan. Sholat fajar, sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatal fajri rak'ataini, usolli sunnatas subhi rak'ataini. Podo sami mawon, samo sebelum sholat subuh, sesudah azan. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, sudah saya bahas di dalam. Sekarang banyak mukena cantik-cantik, warna-warni. Apa hukumnya dalam Islam? Tidak disyaratkan mesti hitam, tak disyaratkan mesti putih, boleh warna. Yang penting jangan mencolok, yang penting jangan sampai menarik perhatian lebih dari standar normal.
Sampai bunganya itu entah bunga-bunga apa. Orang yang sholat tuh menengok. Jadi yang wajar-wajar sajalah. Yang ini yang saya tengok ini masih wajar-wajar. Ada yang warna hijau, ada yang warna, tapi masih wajar, tak apa-apa. Apa hukumnya kalau suami tak pernah sholat? Kok bisa nikah sama dia? Berarti salah setting dari awal. Kalau suami anak ibu tak sholat, yang mengasih taunya enam yang ngasih tahu dia. Pertama ayahnya, yang kedua atuknya, yang ketiga pakciknya, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia. Panggil dia. Ini anak kemanakan kalian ini kau tak sholat? Tapi sebenarnya ini salah. Dari awal tu ditengok dulu dia sholat atau tidak. Maka jangan ditengok mobilnya apa. Din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Istri yang sudah kadung nikah, suaminya tak sholat, maka kalau dia sabar, tahan-tahankanlah serumah sama Fir'aun. Tapi kalau tak tahan, maka andai dia menggugat, boleh. Andai digugatnya ke pengadilan, boleh. Karena orang yang tak sholat terus-menerus itu kafir. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, kafirlah dia. Imam Nawawi membagi dua. Kalau dia tak sholat karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sholat karena memang tak wajib sholat ini, kata dia, itu kafir. Saya mau nanya, apakah langit mempunyai tiang? Tak. Mana dalilnya? Min ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiangnya yang bisa kalian tengok. Ada dalam Quran. Saya kurang paham ilmu fikih dan tauhid. Apakah amal ibadah saya diterima Pak Ustaz? Tahu rukun, tahu syarat, tahu wajib, tahu sunnah, tahu makruh, tahu mubah. Sah salat. Tak mesti paham betul menjadi faqih. Ini manusia. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang setengah, ada yang penting tahu cara tata cara sholat. Dah sah. Ada tetangga kami ditangkap karena narkoba. Apa kami berdosa kalau melihat mereka digiring polisi? Apakah kami termasuk ghibah? Ghibah itu menceritakan aib. Habis waktu menceritakan aib. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebutkan aib saudaramu. Itu tak boleh. Boleh menyebut aib dalam 3 kasus. Pertama, menanyakan hukumnya ke ustaz. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Pak Ustaz. Apa namanya Bu? Inilah, saya takut pula nyebut. Cumana saya bisa jawab? Yang kedua, menjadi saksi di pengadilan. Hakim bertanya, apakah Anda melihat ada pembagian sembako kemarin pemilihan? Sebetulnya Pak Hakim ada, tapi saya mau ceritakannya tak bisa karena ini aib Pak Hakim. Cumana Hakim mau memutuskan? Yang keempat, yang ketiga, menunjukkan kebatilan. Menunjukkan kebatilan orang yang batil. Menanya hukum ke ustaz, menjadi saksi ke pengadilan, menunjukkan kebatilan. Boleh. Laksanakan nisfu Sya'ban. Puasa Sya'ban bebas dari awal sampai akhir. Hadis riwayat Aisyah, shoma Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban full 1 bulan. Jadi kalau ada orang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, Ustaz, boleh saya puasa? Jangankan 14-15, sebulan pun boleh. 2 minggu sebelum puasa, apakah ada dalilnya? Boleh tak puasa? Izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Setelah nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba mau puasa sunat dia setelah nisfu Sya'ban, tak boleh. Tapi bagi bapak ibu yang biasa puasa Senin Kamis, setelah nisfu Sya'ban boleh. Siapa lagi yang boleh? Orang yang mau mengqadha puasa, boleh. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, orang yang tak pernah puasa sunat.
Kenapa ada doa minta rezeki berkah jodoh? Padahal semua itu kan sudah ditentukan Allah. Ikut Nabi. Kenapa doa minta rezeki? Nabi berdoa, alaikum bisunnati, ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi berdoa. Jadi kalau ada orang tak berdoa, ingkar sunnah, tak mengikuti sunnah Nabi. Ente kenapa berdoa? Aku ikut Nabi. Ente kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, apa kita tambah lagi? Doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi berdoa gimana Pak Ustaz? Sampai diangkatnya tangannya setinggi, sampai jatuh lengannya nampak ketiak. Ini orang sekarang berdoa tangan di atas paha. Itu sama artinya, kau kasih lah, tidak. Doa tak serius. Ustaz, apa hukum memakai cadar? Memakai cadar hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Ini ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib, tutup semua. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tak wajib cadar. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan cadar tak wajib. Tapi anak-anak gadis pakai cadar bagus. Karena kalau dia apalagi yang cantik-cantik, yang bening-bening tak bercadar, itu banyak orang telangkup bening. Akhirnya dia balik mengamuk-ngamuk sama bininya. Oleh sebab itu bagus bercadar. Makanya waktu ada mahasiswi bercadar, dilarang sama dosennya, ngadu ke saya kasih rekom, ente boleh melapor ke rektor. Rektor pun memberikan rekom. Akhirnya dia menang, dia boleh bercadar. Hanya saja bapak ibu yang anaknya bercadar, kalau bawa pulang kawan ke rumah, itu mesti periksa, takutnya berkumis deh. Ini kawan ma katanya, mama tengok dulu ya. Tolong jelaskan apa itu manhaj. Manhaj adalah cara, metode. Manhaj salaf, cara salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, cara salaf dalam menjalani hidup. Kita ini mengikut manhaj salaf. Iya, saya ikut manhaj salaf, manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hambali. 4 imam mazhab itu salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Imam Bukhari salaf karena dia meninggal tahun 256. Abdul Somad itu bukan salaf karena dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari aja mentakwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu, yang tinggal wajah Tuhanmu. Gimana? Semuanya hancur, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu hancur, tinggal wajahnya aja. Maka itu ditakwil. Apa takwilnya kata Imam Bukhari? Wa yabqa wajhu, yang kekal wajahnya. Mulkuhu, kuasanya. Imam Bukhari mentakwil. Mazhab Pak Ustaz? Mazhab adalah pendapat ulama dalam mengambil istinbat hukum. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begini cara dia mengistinbat hukum dari Quran dan hadis. Nah, ini tentang masalah manhaj dan mazhab. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Di simpang-simpang jalan ada di Kota Pekanbaru banyak dipasang papan reklame. Isinya bertuliskan riba. Apa maksudnya riba itu Pak Ustaz? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Riba. Apa hukum riba? Haram. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Riba itu 79 cabang. Riba yang paling rendah, ityanur rajul ummahu, orang berzina dengan mak kandungnya sendiri. Riba lebih ringan daripada sittatin wa salasina zaniyah,
lebih ringan daripada 36 pezina. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu saya milih zina aja lah, jangan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di akhirat macam bangkit orang kesambet. Macam orang kena penyakit ayan dia bangkit dari kubur. Makan riba, jangan makan riba. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, ya, itu baru tahu. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun-dukun, tak boleh. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat, makmum pakai salat. Sendal Pak Ustaz? Iya, sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nabi buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak 2 yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman. Saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit, nah tutuplah. Ditutup boleh, dibuka afdal. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula, tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita? Tengok berlutut jula-julanya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba. Sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir. Namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima. Dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik kemari, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.
Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi. Maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah menghafal nama Cina. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah. Tapi sebaiknya janganlah kita pakai, karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Hal atal insan rakaat kedua. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah. Yang penting ada tumakninah. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selapmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takririyah. Sunnah ada 3. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Allah mengampun semua dosa-dosa. Gusti, macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi, bila meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Dan ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai? Bagaimana kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu, kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun. Maka dia fasik, kata Imam Nawawi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Bagaimana cara mengangkat telunjuk waktu tasyahud Pak Ustaz? 3 ditekuk, 1 melingkar ujung. Versi kedua begini. Versi kedua begini. Versi pertama begini. Begini. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat sampai habis tak turun. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat pada lafaz Allah sampai habis tak turun. Syafi'i. Hanafi angkat la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka. 4 mazhab. Saya mazhab Syafi'i. Saya angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis saya tak turun.
Bagaimana hukumnya tentang jual beli online? Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini Pak Ustaz jangan anti dengan NU. Sebagiannya saja yang condong kepada liberal. Secara besarnya Nahdlatul Ulama itu adalah garis lurus, sama macam Perti. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka Bahsul Masail berkualitas, isinya dalil-dalil kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh jual beli online, e-commerce, syarat dan ketentuan berlaku. Beli tas kulit, warnanya, gambarnya, ada tak perwakilannya Pekanbaru? Kalau seandainya tak cocok, kemana komplainnya? Kalau tidak ada 3 unsur, boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gambling, gharar, judi. Silakan. Ustaz, tentang ayat ini gimana penjelasannya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi, terbagi 4. Yang pertama mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi? Kafir. Mujassimah. Kelompok yang kedua, tafwid, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk atas kursi? Usah bahas-bahas, wallahu a'lam. Namanya tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang ketiga, takwil. Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Pak Herman duduk aja atau jalan-jalan? Jalan. Lalu apa arti Pak Herman duduk 2 periode? Berkuasa. Itu namanya takwil. Kelompok yang keempat, isbat. Allah punya sifat namanya istiwa, duduk, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. 4 memahami ayat mutasyabihat ini. Tajsim, takwil, tafwid, isbat. 4 kelompok. Tak paham saya Pak Ustaz. 2 SKS, 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi teks ilmu kalam. Yang ngajar saya semester. Masuklah ke lokal. Apakah salat sunat syuruk itu? Buka HP, tulis Somad Maroko spasi Isra, enter, dapat tulisannya. Blog, masukkan ke Word, print, tempel di dinding masjid. Fotokopi 100 lembar, bagi ke rumah-rumah. Hadis riwayat Tirmizi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3. Salat subuhnya di masjid. Habis itu jangan keluar masjid, zikir. Terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tambah. Jam berapa dilaksanakan Pak Ustaz? Jam berapa syuruk sekarang Pak? Ada syuruknya tak? 6 lewat 8 13 tambah 12 6 13 tambah 12 6 25 baru salat sunat isyraq. Dari mana Ustaz dapat 12? Ini bumi matahari naik. Ini matahari naik. Waktu matahari naik itu 6.13 naik matahari, datang setan. Ini lambang setan nih. Kalau ada anak muda nanti, Assalamualaikum Pak Haji, setan. Namanya Qarnai setan, 2 tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan. Kata Nabi, jangan kalian sholat waktu matahari terbit sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Setelah diukur setinggi tombak 12 menit. Diikutinya selama 12 menit. Setelah itu baru dia pergi. Setelah dia pergi baru kita sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. 6.25 sholat sunat isyraq. Makanya saya tausiah subuh di An-Nur sampai 6.25 stop, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Berapa rakaat
2 rakaat. Apa ayatnya? Bebas, terserah. Apa saja ayat. Ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tak habis-habis kertasnya. Berapa hari yang lalu saya dengar ceramah di TV Roja, bahwa Pak Ustadz yang membenci ceramah mengatakan bersalaman selesai sholat, terutama sholat subuh, sholat asar adalah bid'ah karena tak pernah dilakukan Nabi. Apa betul itu Pak Ustadz? Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, sudah dibahas. Saya kutip pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hafal hadis. Semua Sahih Muslim itu di kepala Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hafal hadis mengatakan boleh salaman selesai sholat. Ustadz Roja yang ngaji pakai laptop mengatakan tak boleh. Bapak mau ikut Ustadz laptop apa Ustadz Nawawi? Imam Nawawi. Saya ikut Imam Nawawi. Terserahlah mau ikut Ustadz laptop. Ada laptop, ingat ya, mati laptop hilang ilmunya. Al ilmu fil laptop. Itu mau diikut. Saya juga mendengar ceramah MTA. Sekarang makin banyak TV, makin banyak orang pengajian, makin banyak pertanyaan. Bagus, artinya orang ngaji. Daripada dulu TVRI, Tuan Barot aja yang tahu. Ustaz beri ceramah mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab tak ada hadis dari Rasulullah. Kita wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram puasalah engkau. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan haram puasalah engkau, kata Nabi. Bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tak ada kata dia. Ada, dia tak baca. Orang belajar hadis bertahun-tahun, pesantren 7 tahun, di Makkah 7 tahun, di Madinah 7 tahun, 21 tahun orang baca kitab dari kulit ke kulit. Dia 16 tatap muka, potong libur asap, potong libur SBY datang, potong libur pemilu. Alhamdulillah tak ada hadis. Hadis ada, serak-serak hadis. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail amal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, hadis dhaif sepakat ulama, kata Ibnu Hajar Al-Haythami, tentang boleh memakai hadis dhaif untuk fadail amal. Baru-baru ini ada Pak Ustadz memberikan ceramah mengatakan Allah menciptakan bumi di langit. Katanya langit itu bertiang, tapi tak nampak dengan manusia. Al-Quran ayat 10, min ghairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan min ghairi amadin, tanpa ada tiang. Ia sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Allah menciptakan bumi langit tanpa tiang. Sedangkan Pak Ustadz menyatakan pakai tiang. Tapi untuk kelihatan macam tak ada masalah lain. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang mengkaji buaya. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang dikajinya langit bertiang. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, melawan kristenisasi, melawan Syiah, ada yang dikajinya tentang masalah kaki celana. Capek deh kata anak sekarang. Saya minjam uang di bank, uang saya belikan mobil, setiap bulan saya mengangsur uang pakai tambah bunga. Apakah ini riba Pak Ustaz? Riba. Jadi kalau riba gimana solusinya? Jual barang yang ada, yang bisa dijual, bom, tutup. Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya bom ini meletup yang lain-lain. Angsur aja lah sampai lunas. Angsur sampai lunas. Dah, habis itu jangan minjam lagi. Ustaz bisa punya mobil tuh pakai duit dari mana? Saya minjam ke bank. Nah, Ustaz kok minjam? Saya minjam ke Amak Bank. Amak Bank itu siapa? Amak Ambo lah. Apakah boleh dibawa, dipakai pada waktu sholat dan di luar sholat kalung dan gelang batu yang berlafazkan Allah? Kalung Allah, gelang Allah, boleh dipakai? Boleh. Jangan dibawa ke WC.
Karena Nabi tulisan cincinnya Muhammad Rasulullah di kelingking sebelah kanan untuk stempel surat. Nabi tak bisa tanda tangan. Surat-surat tu pakai. Pak RW bagus buat stempel. Kalau ada surat-surat, Pak RW sedang ngobrol-ngobrol, datang orang, Pak RW tolong, mana deh? Lah selesai. Tapi jangan masuk WC. Nabi kalau mau masuk WC, ditinggalnya cincinnya di pintu. Masuk dia dan tak hilang. Kita jangan coba. Di tangan hilang. Ini tentang masalah. Batu tersebut mengandung sinar inframerah, ion negatif, magnet elektromagnetik, kalsium. Kalau ada, kata dokter, saya percaya. Kalau tak ada, mengadu-adu. Periksa, tanya ke dokter, paham. Jadi saya suatu hari dibawalah oleh bapak-bapak pulang dari Akramun Nas, jalan di atas batu yang tajam-tajam. Kata bapak ini, dengan ini Pak Ustadz kita sehat ini. Ini akan menusukkan urat segala urat. Wah, jalanlah kami. Sakitnya minta ampun. Selesai itu jumpa kami dokter. Bu dokter, ya, apa betul itu? Kata dokter, tak ada itu. Lamulah kami memang. Kata dokter, tak ada, kata dia. Dokter yang ngomong. Jadi siapa yang ngomong? Entahlah. Kaki sudah merah-merah. Sejak itu aku tak mau ikut bapak lagi. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama? Batal. Pernikahan Republik Indonesia mengikut hukum KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, mengikut mazhab Syafi'i. KUA di Indonesia tidak ada satupun yang akan berani menikahkan beda agama. Kenapa Deddy Corbuzier bisa menikah? Dinikahkan oleh ustadz liberal. Begitu ceritanya. Lalu catatannya di mana? Catatan sipil. Apa sipil? Sipil. Disduk capil. Bagaimana dengan orang tuanya? Berdosa. Membiarkan anak berzina. Makanya anak kita kalau perempuan datang, dia bawa laki-laki. Yang pertama ditanya, agama ente apa? Datang dia pakai celana jin, pakai baju kaos. Azan di masjid, hayya 'alas shalah. Dia tetap juga kiki. Ente ini Islam apa kafir? Saya Islam Pak, ayo ke masjid. Suruh dia ke masjid. Buka celana jin ente itu. Saya pakai apa Pak? Pakai kain sarung. Masjid. Kenapa takut? Anak itu kita yang menjaga dia. Dibesarkan, dilahirkan, tiba-tiba hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Imam telah diuji kemampuannya, dites menjadi imam, tapi tak lulus. Tapi ternyata dipakai menjadi imam. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tengok dulu yang ngetesnya siapa. Kalau dia lulus menurut standar, bacaannya, makharijul hurufnya lulus menurut standar, tidak ada intimidasi, tidak ada, maka layak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau begitu bacaannya lulus tuh. Siapa yang ngetes? Saya yang ngetes. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara bank, asuransi, perusahaan leasing menerapkan sistem bunga dalam sistem termasuk riba. Pertanyaan, apakah ada ketentuan berapa persen riba tersebut Pak Ustaz? Asal bertambah, asal bertumbuh, asal berkembang, riba walaupun 1%. Apa hukumnya bagi orang Islam yang tetap bekerja di perusahaan? Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas, tak ada ampun, resign, keluar. Nanti kalau dengar ceramah Ustaz di TV, keluar. Itu ikut pendapat Saudi. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi agak lunak, kata dia sementara dapat pekerjaan yang layak, tak apa-apa di situ.
Sama macam orang makan babi. Sampai di hutan yang ada cuman babi, mati. Pilih mati apa babi? Makanlah babi itu. Ada kebetulan bawa sambal kecap, colek-colek lah babi itu. Sementara dapat pisang. Tapi kalau udah dapat pisang, jangan dikunyah lagi babi itu. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang makan riba, yang disuapkan ngasih riba. Wa katibahu, yang menulisnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang menjadi saksi. Pak sini ikut jadi saksi yuk. Ikut kena riba. Kulluhum sawa, sama semuanya dapat laknat riba. Ya Muhaimin ya salam.